Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1096 kemarin benar-benar banyak memberikan informasi penting mengenai flashback yang terjadi saat insiden God Valley. Ya, sebuah insiden yang amat sangat bersejarah bagi dunia One Piece yang justru telah dihapuskan oleh pemerintah dunia dari sejarah. Jelas hal ini pun seolah membuktikan bahwa sang penguasa dunia One Piece yaitu pemerintah dunia berhak menentukan apa yang mereka mau, termasuk kehendak yang berjalan sesuai keinginan mereka tanpa terkecuali. Namun lagi-lagi dalam flashback insiden God Valley tersebut, kita belum diperlihatkan secara jelas ya bosku, sosok dari pentolan bajak laut Rocks, yaitu Rock Disebek. Entah sampai kapan Oda Sensei akan menyembunyikan wajah dari Rock Disebek, yang mana hal ini pun membuat para fan One Piece semakin amat penasaran, apakah nantinya Oda benar-benar akan menunjukkan sosok Rock Disebek saat momen yang sangat penting. Karena seperti yang kita tahu detail bagaimana pertarungan kelompok bajak laut Rocks melawan sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp dan kelompok bajak laut Roger pun juga belum diperlihatkan di chapter 1096 kemarin. Lalu kemudian di sisi lain, apabila kita perhatikan lagi dengan seksama, di chapter 1096 ada beberapa detail penting yang tentunya tidak bisa kita lupakan. Contohnya seperti sosok dari para Tenryubito yang ikut dalam turnamen God Valley. Ya, sosok mereka seolah mengingatkan kita semua pada anak kecil yang diasuh oleh Mother Caramel, sekaligus menjadi teman Big Mom di masa kecilnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 866. Menurut kalian, apakah mereka adalah orang yang sama? Tulis pendapat kalian ya bosku. Selain itu, tentu saja kedekatan Kuma dan Jinny yang terjadi di chapter 1096 kemarin seolah menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1097 ke depannya. Lalu sampai di sini akan seperti apa kelanjutan keseruan petualangan kelompok bajak laut topi jerami pada manga One Piece chapter 1097 dan informasi penting apalagi yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari informasi yang ada pada manga One Piece chapter 1095. Nah, di chapter ini apabila kalian perhatikan lagi, ada 6 kotak peti harta karun yang menjadi hadiah untuk pemenang dalam turnamen God Valley. Kemudian, di chapter 1096, akhirnya kita telah mengetahui 2 dari 6 peti harta karun tersebut adalah 2 buah iblis yang sangat overpower, yaitu Nikyu Nikyu no Mi dan Yuo Yuo no Mi. Ya, Mimin rasa kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul siapa pemilik serta betapa mengerikannya kekuatan buah iblis ini. Nah, artinya 4 dari peti harta karun tersebut masih belum diketahui isinya. Apakah semuanya berisi buah iblis atau ada hal lainnya? Seperti yang banyak dibicarakan oleh para fan One Piece, jika salah satunya berisikan Seng ketika masih bayi. Ya, memang hal itu tidak sepenuhnya salah, karena hal ini juga yang menjadi salah satu alasan kenapa kelompok bajak laut Rocks dan kelompok bajak laut Goldie Roger datang ke Pulau God Valley. Perlu diingat ya bosku, kedatangan kelompok bajak laut Rocks ke Pulau God Valley bukan semata-mata untuk mendapatkan hadiah yang ada dalam turnamen tersebut, tetapi apabila kita perhatikan lagi, dari perkataan Shirohige yang mengatakan bahwa si bodoh Rocks itu pasti akan langsung melupakan tujuan kita datang kemari, semakin menegaskan ada hal lainnya yang diincar oleh kelompok bajak laut Rocks. Dan bisa jadi ini berhubungan dengan tujuan Rock Disebek untuk menguasai dunia One Piece. Selain itu, perlu diingat juga ya bosku, di chapter 1096, setelah berhasil mendapatkan kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, Ivankov mengatakan kepada Kuma bahwa dirinya memiliki tangan pembebasan. Tentu saja setelah mendengar hal tersebut, Kuma teringat kembali dengan perkataan kedua orang tuanya tentang kisah prajurit pembebasan Nika.
Ya, itu sebabnya Kuma sangat ingin sekali menjadi seperti pahlawan legendaris Nika untuk menyelamatkan banyak orang dan membebaskan orang-orang dari perbudakan dengan kekuatannya sendiri. Nah, dari sinilah yang menjadi alasan kenapa Kuma akan memiliki peran penting di Ars Egghead sebelum dirinya benar-benar tewas. Yap, seperti yang pernah dikatakan oleh Sakazuki Akainu pada manga One Piece chapter 1092, bahwa Kuma ini belum seutuhnya menjadi cyborg. Karena Akainu menyadari betul, ketika serangan magmanya mengenai Kuma, Kuma justru tampak masih mengeluarkan darah. Anehnya lagi, Kuma justru tidak meladeni Akainu, dan seolah dia sadar betul jika dirinya meladeni Akainu, justru akan membuang waktu untuk menuju ke tempat tujuannya, yaitu Pulau Egghead. Nah, jelas hal ini pun menjadi sebuah petunjuk apa yang selama ini Kuma impikan akan menjadi sebuah kenyataan setelah dirinya bertemu dengan sang prajurit pembebasan Nika yang juga saat ini berada di Pulau Egghead. Tentu saja, selain membantu kelompok bajak laut topi jerami untuk segera meloloskan diri, tujuan Kuma datang ke Pulau Egghead sudah jelas untuk menyelamatkan satu-satunya keturunan ras Buccaneer, yaitu anaknya sendiri Jewelry Bunny. Nah, ini akan sangat menarik ya bosku, karena seperti yang kita tahu saat ini kelompok bajak laut topi jerami benar-benar dalam kondisi yang amat sangat terancam setelah Luffy kehabisan staminanya saat menggunakan kekuatan Gear 5-nya. Jelas kemampuan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi yang diperlihatkan di chapter 1096 yang mampu menyembuhkan luka seseorang menjadi sebuah petunjuk bahwa dengan cara inilah Kuma akan membuat Luffy bangkit kembali dan menggunakan kekuatan Gear 5-nya untuk segera bertarung melawan Gorosei Sarten. Tentu saja setelah menggunakan kekuatan Gear 5-nya kembali, secara tidak langsung, Luffy akan membangkitkan robot kuno yang akan menjadi kunci penting bagaimana kelompok bajak laut topi jerami bisa meloloskan diri menuju ke Pulau Elbaf. Yap, jadi pada intinya sebelum Kuma benar-benar tewas, Kuma akan membuktikan kepada Bunny bahwa sang prajurit pembebasan Nika bukanlah sebuah dongeng halu. Tetapi prajurit pembebasan Nika benar-benar nyata dan akan menyelamatkan Jewelry Bunny yang saat ini sudah tidak berdaya di hadapan Gorosei Sarten. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1097. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.